Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya, selalu dalam perlindungan Allah, amin. Hari ini Jumat 13 Agustus 2021, kita mulai memasuki tema 2. Di tema 2 untuk pertama kali pembahasannya tentang pernapasan pada hewan. Seperti halnya manusia, hewan juga melakukan pernapasan. Pernapasan yaitu kegiatan menghirup udara, oksigen atau O2 ke dalam tubuh, kemudian menghembuskan atau mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Pertama, menyebutkan organ-organ pernapasan pada hewan. Kemudian menjelaskan cara kerja organ pernapasan pada hewan tersebut. Hewan bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Sistem pernapasan pada hewan itu berbeda-beda, tergantung dari jenis hewannya. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, pada cacing tanah. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulit cacing itu selalu terlihat basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen. Oleh karena itu, kita sering melihat cacing itu berada di tempat-tempat yang lembab. Di bawah permukaan kulit tersebut terdapat pembuluh udara. Nah, saat udara masuk, oksigen akan diikat oleh hemoglobin yang ada di dalam darah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Ya, sisa pembakaran itu berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan juga melalui permukaan kulitnya. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi O2 masuk, diedarkan, kemudian CO2 keluar. Yang kedua, serangga. Alat pernapasannya berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Udara masuk trakea melalui pori-pori kecil yang ada di permukaan tubuh serangga yang disebut dengan spirakel. Nah, ini masuk melalui spirakel. Selanjutnya, udara akan beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh akan mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spirakel. Ketiga, pada ikan. Ikan bernapas dengan insang ya. Insang itu berada di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan, di kiri dan di kanan. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan CO2 dari dalam darah. Nah, seperti ini. Insangnya seperti ini. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, insang menutup secara bersamaan, mulutnya terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air masuk. Kemudian yang kedua, ketika rongga mulut menyempit dan mulutnya mulai menutup, secara bersamaan tutup insang akan terbuka. Akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Nah, saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Nah, ini kira-kira seperti ini. Udaranya masuk melalui mulut bersama dengan air, kemudian diikat oksigennya oleh insang dan dikeluarkan ketika sudah berupa CO2, karbon dioksida. Berikutnya, amfibi. Amfibi itu hewan yang hidup di dua alam. Misalnya pada katak ya. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong itu terletak di luar tubuhnya. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Katak dewasa
bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Selanjutnya, reptil atau hewan yang melata, misalnya ular, kadal, buaya, itu bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, ke batang tenggorokan, dan ke paru-paru. Paru-paru reptil itu sederhana, sedangkan pada reptil seperti kadal dan buaya itu lebih kompleks, lebih rumit, dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air, seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam, sehingga tidak akan masuk ke dalam paru-paru. 6. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Udara yang mengandung oksigen akan masuk melalui lubang hidung yang ada di paruhnya ya. Selanjutnya udara masuk ke dalam pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea udara sebagian masuk ke paru-paru. Ada juga yang masuk ke kantong udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya, kemudian disimpan di dalam kantong udaranya. Saat terbang, burung tidak menghirup udara lagi, melainkan mengambil stok udara yang ada di dalam kantong udara. Kantong udara juga berfungsi membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suaranya. Terakhir, mamalia atau hewan yang menyusui. Mamalia itu ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup akan terbuka. Hanya kita sering lihat kalau paus ataupun lumba-lumba itu kadang keluar dari permukaan air. Nah, saat itulah mamalia tersebut sedang menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, demikian tadi penjelasan tentang beberapa jenis hewan beserta organ pernapasannya serta cara kerjanya. Nah, sekarang Pak Adi mengajak kalian untuk berkreasi untuk membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada beberapa hewan-hewan tadi. Pak Adi contohkan pada cacing ya. Pak Adi mencontohkannya pada cacing. Dimulai dari oksigen atau O2 masuk melalui kulit, kemudian oksigen tersebut diikat oleh hemoglobin dalam darah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, ketika itu juga CO2 dikeluarkan melalui permukaan kulit juga. Nah, silakan kalian nanti coba buat bagan seperti contoh, tapi pada hewan yang berbeda, dan itu pembagiannya sesuai urut nomor absen ya. Misalnya pada ikan, itu yang membuat bagan itu siswa dengan nomor urut 1 sampai 5. Serangga yang membuat nomor urut 6 sampai 10. Amfibi 11 sampai 15, reptil 16 sampai 20, burung 21 sampai 24, mamalia dibuat oleh siswa dengan nomor urut 25 sampai 28. Jadi satu siswa itu hanya satu jenis hewan ya, sesuai dengan nomor urut kalian masing-masing. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke WA Pak Adi. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.